Informasi seputar arus mudik Lebaran 2025 kami hadirkan dalam Mudik Gesit. Menko PMK, Menkes, Kapolri hingga Panglima TNI dan Gubernur Jawa Barat meninjau sejumlah fasilitas mudik di res area kilometer 57 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Kapolri menyebut akan memberlakukan kontraflow hingga one way untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di ruas tol saat puncak arus mudik nanti. Bersama dengan rombongan, Kapolri dan Panglima TNI dan sejumlah menteri meninjau posko mudik dan posko kesehatan di res area kilometer 57 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Kapolri bilang ada peningkatan 7% pemudik di ruas Tol Cikatama mulai 10 hari dan juga 6 hari jelang Idul Fitri. Kepolisian pun menyiapkan skema kontraflow hingga one way untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di ruas tol. Rombongan Kapolri dan Panglima TNI kemudian bergeser untuk meninjau Pelabuhan Merak, Banten. Rombongan terlihat menaiki helikopter menuju Pelabuhan Merak untuk meninjau kesiapan arus mudik di Pelabuhan Merak. Jelang Lebaran, meski ada peningkatan arus lalu lintas di ruas tol Cipali, namun masih lancar. Hingga siang tadi, sudah ada 31.000 lebih kendaraan yang melintas ke arah Cirebon atau naik 86% dibandingkan kemarin. Sementara 10.000 kendaraan menuju Jakarta. Meski sudah terlihat adanya peningkatan kendaraan, belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Mengantisipasi puncak arus mudik, polisi dan operator tol menjadwalkan skema one way situasional mulai tanggal 27 Maret besok hingga 29 Maret. Jika res area kilometer 166 penuh, nantinya polisi akan menerapkan sistem buka tutup serta membatasi waktu istirahat hanya 10 hingga 30 menit. Sementara itu kepadatan kendaraan terjadi di eksit tol Cipali kilometer 188 yang memanjang hingga pintu masuk tol Palikanci di kilometer 189 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan pribadi dan bus bergerak menuju ke Jawa Tengah. Peningkatan diprediksi bertambah saat puncak arus mudik yang terjadi pada Jumat dan Sabtu besok. Sementara itu pantauan di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan, pergerakan penumpang diprediksi mencapai puncaknya pada besok 27 Maret. Diperkirakan jumlah pergerakan akan mencapai 41.000 penumpang. Sebelumnya total ada sebanyak 1.091 pergerakan pesawat dengan 136.000 lebih jumlah pergerakan penumpang datang dan berangkat. Informasi terkini situasi arus mudik jelang Lebaran 2025 kita pantau di ruas tol Cirebon Palimanan bersama dengan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Junaidi Saputra. Dan di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan sudah bersiap Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtan. Nah, kita langsung sapa dulu, pertama ada Jihan Jufri. Kita ke Jihan dulu. Jihan, sore hari ini pantauan lalu lintas bagaimana? Apakah ada peningkatan kendaraan yang signifikan di ruas tol Cipali? Ya, Meidop dan juga saudara, untuk kondisi lalu lintas di kilometer 166 Cipali ini baru saja mengalami peningkatan. Kami pantau sejak pagi tadi, ini kondisi lalu lintas lancar, lalu ramai lancar di sekitar siang tadi, lalu baru saja sekitar 30-45 menit yang lalu ini ada peningkatan kendaraan atau volume kendaraan di ruas tol Cipali kilometer 166. Ini memang dikarenakan sudah mendekati hari Lebaran begitu ya, dan puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi di tanggal 28 Maret mendatang. Ini pun bersamaan dengan nantinya cuti bersama akan jatuh pada tanggal 28 hari Jumat mendatang. Nah, untuk mengatasi kepadatan lalu lintas ini nantinya pihak kepolisian juga sudah bekerja sama dengan pengelola tol yakni Astra Tol Cipali ini merencanakan untuk memberlakukan sistem atau
one way, rekayasa lalu lintas berupa one way yang bersifat situasional begitu ya. Ini artinya bila tidak ada terjadi kepadatan yang luar biasa di ruas tol Cipali ini, tidak akan diberlakukan rekayasa lalu lintas tersebut. Lalu tadi kami juga sudah pantau di exit tol Cipali, yakni di kilometer 188 ke atas, ruas tol Palikanci ini juga sudah mengalami kepadatan lalu lintas begitu ya. Ini dikarenakan memang sudah mendekati arus atau puncak arus mudik yang nantinya akan jatuh di tanggal 28 nanti. Lalu untuk sampai sekarang data yang kami peroleh dari pihak tol yakni Astra Tol Cipali dari Corporate Communication Ardam Rafif ini menyatakan ada lebih dari 30.000 kendaraan yang sudah melintas ke arah Cirebon hingga pukul 12.00 tadi. Memang ini sudah mengalami peningkatan sekitar 86% dibandingkan hari kemarin di jam yang sama. Nah, memang nantinya pun di ruas tol atau maksud saya di kilometer 166 rest area ini akan diberlakukan juga rekayasa lalu lintas seperti buka tutup gerbang masuk ke arah rest area kilometer 166 bila terjadi antrian yang mengular ke belakang atau kepadatan kendaraan yang mengunjungi rest area ini, dan nantinya juga akan diberlakukan seperti pembatasan waktu begitu ya, hingga 30 menit untuk para pemudik ataupun pengendara bisa beristirahat di kilometer 166 rest area ini. Dan nantinya akan dipersilahkan untuk pengendara lain untuk masuk dan bergantian untuk beristirahat. Begitu, Meidok. Dari tol Cipali kita akan bergeser ke Bandara Sultan Hasanuddin di Maros. Sudah bersiap di sana Linda Wirawan. Linda, pantauan Anda sore hari ini apakah sudah ada peningkatan penumpang yang tiba dan juga berangkat dari bandara? Baik, selamat siang Maidop dan juga saudara. Kalau dari pantauan kami, memang di daerah lokasi check-in di bandara terpantau sangat ramai jika dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu. Dan memang kalau bercermin dari data yang dimiliki oleh pihak manajemen Bandara Sultan Hasanuddin bahwa memang sejak memasuki masa arus mudik dari tanggal 21, setiap harinya jumlah penumpang akan terus bertambah. Sehingga hari ini tanggal 26 Maret, 5 hari jelang Lebaran Idul Fitri, diprediksi jumlahnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan hari kemarin, yaitu tanggal 25 Maret 2025. Dari data pihak manajemen bandara untuk jumlah penumpang hari ini, data terbaru pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sudah ada sebanyak 139 penerbangan yang sudah terrealisasi dengan total jumlah penumpang sebanyak 13.501 penumpang. Sedangkan untuk jumlah penerbangan pesawat di masa yang sama, yaitu di 5 hari jelang Lebaran tahun ini 2025 ada 205 penerbangan, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 ada 215 penerbangan, dan jika dibandingkan lagi dengan tahun 2019, Maidop dan juga saudara, ada sebanyak 283 penerbangan. Itu untuk pergerakan pesawat, Maidop dan juga saudara. Sedangkan untuk pergerakan penumpang, rata-rata pergerakan penumpang harian di tahun 2025 ini ada sebanyak 24.977 penumpang, baik itu yang datang ataupun yang berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin. Namun kalau dibandingkan dengan tahun 2019 dari masa sebelum COVID, jumlah ini masih cukup tertinggal karena di masa tahun 2019 di masa yang sama ada sebanyak 30.386 pergerakan penumpang setiap harinya. Untuk tujuan favorit dari kota Makassar untuk saat ini, yang pertama yaitu ke Jakarta dengan jumlah 41 penerbangan dengan total 4.313 penumpang. Yang kedua yaitu ke Surabaya ada sebanyak 11 penerbangan dengan 1.354 penumpang. Dan yang ketiga yaitu ke Kendari ada sebanyak 11 penerbangan dengan 1.609 penumpang. Untuk puncak arus mudik diprediksi akan jatuh pada hari besok 27 Maret hingga 28 Maret 2025 dengan total pergerakan penumpang mencapai 41.000 penumpang yang
dan diprediksi akan meningkat 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2024. Untuk total pergerakan sejauh ini dari selama masa arus mudik Medop dan juga saudara dari tanggal 21 hingga tanggal 26 Maret tadi pukul 2 waktu Indonesia Tengah sudah ada sebanyak 1.230 pergerakan pesawat dengan total penumpang sebanyak 149.867 total penumpang. Untuk antisipasi yang dilakukan dari pihak bandara terkait dengan adanya lonjakan penumpang ini, tersedia untuk hari ini ada 8 extra flight dan sudah ada sebanyak 3 extra flight yang sudah terrealisasi. Harapan dari pihak bandara dengan adanya lonjakan penumpang ini agar para penumpang yang ingin mudik ke kampung halamannya melalui jalur udara agar bisa mempersiapkan datang lebih awal ke bandara dan juga mempersiapkan dokumen-dokumen terkait agar bisa lebih lancar mudik ke kampung halaman melalui Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Maidop. Kompas TV, Linda Wirawan langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin dan sebelumnya ada Jihan Jufri dari Tol Cipali. Terima kasih kawan-kawan. Dan jangan lupa saudara kami punya informasi penting kalau Kompas TV punya posko mudik yang berada di beberapa lokasi diantaranya di Rest Area 72 Cilenyi, Rest Area 167 Cipali dan juga di Pelabuhan Merak. Jadi jangan lewatkan ada beragam macam layanan yang bisa digunakan pemudik untuk beristirahat. Usai jeda saudara kami kembali dengan informasi beragam cara dilakukan pemudik untuk membuat perjalanan ceria dan juga menyenangkan. Salah satunya dengan membuat tulisan unik atau lucu di belakang motor hingga membuat pengendara lain terhibur.